Sebentar lagi kita akan mulai acara main class. Kita tunggu teman-teman yang lain. Oke, karena waktu sudah menunjukkan 8.35, maka main class bisa kita mulai ya teman-teman. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Berjumpa kembali di acara Co-Training Komadiksi Smart 2021 pada kelas yang kedua pada hari ini. Nah, ya, gimana nih kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah sehat, Kak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya teman-teman. Sebelumnya, mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya. Kita dapat berkumpul di acara kelas kedua Komadiksi Smart 2021. Namun sebelumnya, karena ini masih bulan Syawal, saya selaku moderator dan perwakilan dari pihak panitia mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin apabila selama keberlangsungan acara terdapat banyak kesalahan tutur kata maupun tingkah laku, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Ya. Oke, semoga dalam kelas sastra kedua kali ini dapat berjalan lancar dan bermanfaat, dan kita dapat mendapatkan ilmu yang nanti kedepannya bisa kita gunakan. Oke teman-teman, masih ingat nggak nih sama aku? Masih pada ingat kah? Masih Atau dong. ada yang baru gabung? Mungkin ada yang baru gabung di kelas 1 kemarin belum datang. Oke, aku perkenalan lagi ya. Perkenalkan, nama saya Kristabella Paskarena dari Prodi Pendidikan Akuntansi Angkatan 2019 selaku moderator dari kelas sastra kali ini. Terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang telah menyempatkan hadir kembali pada acara kelas ini, dan kepada Mbak Titi selaku pembicara yang sudah menyempatkan hadir juga dan menjadi pembicara pada kelas sastra kedua kali ini. Oke, saya akan bacakan susunan acara yang akan dilaksanakan. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua ada penyampaian materi, yang ketiga ada sesi tanya jawab, yang keempat ada penutup. Oke, sebelumnya kita buka acara ini dengan jargon ya teman-teman, karena kelas pertama kemarin belum ada jargon, jadi saya harus memberikan jargonnya dulu. Jadi nanti kalau saya bilang Co-Training 2021, nanti jawabnya itu stop wishing, start doing. Gitu ya teman-teman. Oke, bisa dinyalakan mikrofonnya, bisa on cam juga, biar kita tambah semangat untuk pagi hari ini. Bisa dinyalakan mikrofonnya, nggak apa-apa bertabrakan karena itu semangat dari kita semua. Oke teman-teman, saya tunggu. Bisa dinyalakan kameranya, bisa dinyalakan mikrofonnya. Kalau saya bilang Co-Training 2021, nanti jawabnya stop wishing, start doing. Seperti itu teman-teman. Oke, saya mulai ya. Co-Training 2021, stop
Bising. Shadowing. Mantap. Mantap. Oke, semoga dengan jargon ini bisa menambah semangat teman-teman semua. Sebelumnya, apakah presensi sudah di-share oleh panitia? Oh, belum. Jadi teman-teman saya mengingatkan kalau nanti presensi sudah di-share oleh panitia di room chat, nanti bisa segera presensi kehadirannya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sapa pembicara kita. Halo Mbak Titi. Ya, maaf ya tadi bocor. Halo semuanya. Halo Mbak Titi. Apa kabar ini Mbak Titi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke. Baik. Terima kasih kepada Mbak Titi yang telah menyempatkan hadir sebagai pembicara pada kelas sastra kedua kali ini. Oke, gimana nih teman-teman? Masih pada ingat nggak apa yang telah dibicarakan di kelas sastra kemarin mengenai apa itu sastra, terus jenis-jenisnya, terus siapa saja pengarang-pengarang sastra seperti itu. Nah, saya juga mau mengingatkan kepada teman-teman, jangan lupa nih untuk mempersiapkan small competition terbaik kalian yang nanti akan dikumpulkan dan akan menjadi penilaian untuk kelas sastra. Oke, langsung saja bisa kita mulai Mbak Titi untuk penyampaian materinya. Oke. Apakah teman-teman sudah siap? Mungkin sudah siap ya, karena mungkin pada jawab tapi masih off mic, nggak apa-apa. Langsung aja Mbak Titi, silahkan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih untuk panitia, segenap panitia sekalian. Saya pribadi juga ya mengucapkan selamat Lebaran. Saya minta maaf, saling memaafkan dan saya pun memaafkan kalian. Tapi kebanyakan memang belum kenal sih, jadi saya pikir ya belum banyak kesalahan yang dibuat. Mungkin ke depan akan banyak. Enggak masalah. Ya, di kelas sebelumnya kita sudah membahas mengenai puisi dan saya rasa sebentar. Oke. Ini tuh maaf panitia, ini saya hostnya atau gimana ya? Atau bagaimana? Ini saya host ya? Saya jadi host ini berarti ya? Tanya aja. Jadikan co-host itu. Oh, co-host ya. Tapi saya ini bisa record ternyata ya. Tapi ya udah. Ya. Sebelumnya terima kasih atas partisipasi kalian yang sudah hadir di pertemuan kedua kita kali ini. Sebelumnya kita sudah membahas puisi ya, dan dari panitia juga sudah ada tugas menulis puisi. Kemarin puisinya puisi apa, narasi ya? Ya, atau puisi liris ya. Kalau misalnya mungkin ada beberapa yang masih bingung, mungkin kalian bisa membaca puisinya Rendra, itu bagus, yang balada terbunuhnya Atmokarpo atau balada atau Sajak Seonggok Jagung, itu juga salah satu puisi yang menarik buat saya. Dan kalian bisa menerapkan kemarin 3M. Mengamati, memodifikasi, terus mengkreasi. Mengamati, meniru, kemudian modifikasi. Nah, itu 3M itu ya. Dan hari ini, setelah kita belajar tentang puisi, kita hari ini akan ngobrolin soal menulis kreatif untuk cerpen dan prosa. Karena saya pribadi cenderung lebih menyukai menulis cerpen dan novel ya, dibandingkan dengan puisi. Setiap orang biasanya punya kecenderungan sendiri. Ada yang sangat menyukai puisi dan ada juga yang sangat menyukai menulis novel atau cerpen. Itu nggak masalah. Jadi nggak harus dua-duanya itu bisa. Mungkin salah satu sudah cukup. Kalau mungkin mau dua-duanya boleh, tapi salah satu juga sudah cukup, asal kalian mau benar-benar menekuninya dalam bidang tersebut. Nah, kita kemarin sudah berbicara, berdiskusi, sebentar ya. Nah, sudah terlihat semua ya? Share screen saya. Sudah. Sudah. Ya, makasih. Nah, kemarin kita sudah
mencoba berdiskusi terkait dengan puisi, cara menulis puisi dengan metode 3M. Dan kali ini saya ingin berbagi ilmu, berbagi pengalaman terkait menulis kreatif, cerita pendek, dan novel. Selain dari pengalaman saya pribadi, ini juga saya dapatkan dari referensi beberapa buku proses menulis kreatif. Bentar, oke. Cerpen dan novel. Kalau kita ngobrolin cerpen dan novel, sebenarnya novel. Kalau misal anak sastra atau anak yang basicnya sudah belajar sastra pasti tahu. Novel itu asal katanya itu sebenarnya novel itu berarti baru, sesuatu yang baru. Karena apa? Sebelumnya seperti yang sudah kita bahas kemarin, orang-orang itu menulis sastra itu menggunakan seolah-olah menulis puisi. Jadi kalau kita membaca karya sastra zaman dulu, kemudian membaca karya-karya orang, entah Mahabharata, entah itu Ramayana, itu semua bentuknya adalah puisi atau drama. Kalau kita ngobrol Shakespeare juga dia bentuknya itu puisi, walaupun pada akhirnya difilmkan, film itu kan bentuknya juga dramatisasi, tapi sebenarnya bentuk awalnya itu puisi. Jadi novel ini adalah sesuatu yang baru. Novel itu karya sastra yang katakanlah baru ada. Jadi sebelumnya itu belum ada, sebelumnya itu bentuknya puisi, tapi kemudian muncul perkembangan ya ini novel. Novel karena dianggap terlalu panjang, jadinya ada yang namanya cerpen atau cerita pendek. Biasanya kalau novel itu 10.000 karakter, kalau cerpen cukuplah 3.000 karakter. Jadi misal 3 halaman. Masing-masing media cetak itu kan ada yang menerima 3 halaman, 4 halaman, atau 5 halaman. Itu tergantung dengan gaya selingkung mereka. Jadi kalau semisal kalian nanti mau mengirim cerpen ke Solo Pos, kalian juga harus tahu dulu, oh cerpen di Solo Pos kebanyakan itu 3 halaman. Atau kalian mau mengirim ke Jawa Pos atau Kompas, kalian harus tahu dulu cerpen di mereka itu kira-kira berapa karakter, berapa halaman, itu juga tahap awal sebelum kalian menentukan seberapa panjang cerpen yang akan kalian buat dan dikirimkan ke media cetak. Itu soal cerpen. Kalau novel, kalau kalian melihat perlombaan Dewan Kesenian Jakarta yang setiap tahun diadakan, biasanya di situ ada ketentuan. Novel itu minimal 10.000 karakter atau sekitar 10.000 karakter kalau nggak salah ya. Kalau dihitung-hitung intinya sekitar 100 sampai 150 halaman. Itu novel. Dan sebenarnya rahasia kreativitas, yakni mendekatkan tangan ke otak. Ketika Anda menulis, Anda akan merekam, ini ada salah ketik, Anda akan merekam dengan baik setiap gagasan Anda, dan dengan demikian Anda tak mudah sesat dan tak akan kehilangan ilham. Kita ngobrol ini soal petani. Nah, petani ya, kita ngobrol tentang petani ya. Seorang petani, dia itu sudah memikirkan, oh saya akan menggarap ladang saya. Tapi kalau cuma berpikir, maka ladang itu tidak akan tergarap. Satu-satunya jalan agar pikiran dia ini terwujud, tangan petani ini harus bergerak, yakni dengan mencangkul ladangnya. Begitupun kalian. Kalau kalian ingin menulis, kalian udah punya ide nih, banyak banget idenya. Ya sudah, dekatkan tangan kalian ke otak kalian. Maksudnya di sini adalah tangan kalian ini harus mulai bekerja. Jadi tidak hanya berpikir, wah saya punya ide pokoknya bla bla segala macam, tapi tidak ditulis ya sama aja. Intinya sebenarnya rahasia kreativitas itu gampang banget. Ya udah tinggal biarkan tangan kalian bekerja dan berpartner dengan otak kalian. Jadi itu rahasia kreativitas. Di sini menulis buruk dan menulis cepat. Jadi kan tujuan kita kali ini sebenarnya kan biar kalian bisa tahu ya terkait dengan proses kreatif menulis novel atau cerpen, intinya di sini prosa. Nah, menulis buruk, draft pertama yang buruk ketika ia ada akan jauh lebih baik dibandingkan dengan tulisan yang sempurna tapi tidak pernah ada. Maksudnya di sini adalah yo nulis dan nulis. Jangan pernah berpikir, aku bisa nggak ya gitu loh, atau kok aku nggak bisa ya bikin kalimat bebas segala macam, nggak masalah. Saya pun mengalami hal demikian. Paragraf pertama yang saya buat biasanya adalah paragraf terburuk dalam karangan saya. Jadi masalah
terkait dengan draft pertama yang buruk itu adalah masalah yang dialami oleh semua penulis. Misal kalian merasa bahwa wah tulisan saya ternyata jelek, padahal itu baru paragraf pertama, lanjutkan aja, lanjutkan sampai kalian selesai menulis, baru nanti kalian bisa memperbaiki paragraf yang kalian anggap jelek itu. Karena semua penulis pasti mengalami draft pertama yang buruk, paragraf pertama yang buruk. Jadi jangan langsung berhenti hanya gara-gara kalian merasa di paragraf pertama kalian sudah katakanlah merasa jelek tulisan kalian. Padahal itu semua adalah masalah yang dialami oleh semua penulis. Jadi draft pertama itu pasti buruk. Dan lebih baik ada draft pertama yang buruk itu daripada tulisan yang sempurna tapi tidak pernah ada. Jadi kalian berpikir, wah saya pokoknya harus menulis yang bagus, yang sempurna, bla bla bla. Tapi memang tidak pernah ada. Jadi memang lebih baik draft pertama itu buruk, tapi memang ada, memang kalian tulis, memang kalian menulisnya daripada kalian berangan-angan menulis yang sempurna tapi tidak pernah kalian praktikkan. Jadi yang pertama kali harus ada di mindset kalian adalah paragraf pertama, draft pertama pasti adalah sesuatu yang buruk. Itu nanti mudah banget karena ada proses editing. Jadi ya udah lanjutkan aja menulisnya, nanti ada namanya proses editing. Kemudian, tadi yang soal konsep menulis buruk, sekarang kita beralih ke menulis cepat. Biasanya nih ada salah satu problematika para penulis, yang saya biasanya juga ditanyai oleh peserta, "Gimana ya cara mendapatkan mood? Gimana ya nulis padahal nggak mood? Gimana ya saya ingin nulis tapi saya harus nunggu mood?" Dan sebagainya dan sebagainya. Ya udah, salah satu kuncinya yakni menulis cepat. Menulis cepat ini menyelamatkan waktu dan mood. Misal kalian berpikir, "Saya nggak punya waktu, saya terlalu sibuk, tugas kuliah saya banyak, bla bla bla, segala macam." Salah satu metode yang bisa kalian gunakan yakni menulis cepat. Menulis cepat di sini, ya udah nulis aja, nggak usah berpikir tulisan ini, misalnya awalnya struktur kalimatnya bagus atau gimana, pokoknya tulis aja secara cepat. Misal kalian merasa sibuk banget, udah organisasinya jalan, tugas kuliah banyak, kemudian belum masalah, hangout atau main sama teman misalnya ya. Ya udah kalian sisihkan waktu 5 atau 10 menit aja atau 15 menit aja dalam sehari untuk menulis secara cepat. Jadi kalian punya komitmen untuk menulis cepat, setiap hari hanya 15 menit, ya paling cuma 1 halaman atau setengah halaman, kalian nggak usah memikirkan, berbagai hal, nulis aja cepat. Jadi salah satu cara untuk menyelamatkan waktu dan mood. Jadi kalian nggak usah berpikir untuk mencari mood yang oke, ya udah nulis cepat aja, nulis cepat. Jadi ya itu salah satu metode yang bisa kalian terapkan. Dan, selain tadi, kita ini masih awal-awal ya, tahap awal dalam menulis. Jadi kita di sini membangun, apa ya, membangun, rasa semangat dulu untuk menulis. Tadi sudah menulis buruk, nggak masalah, kemudian metode menulis cepat, dan ada strategi ke kata. Strategi ke kata ini adalah, untuk kalian yang bingung, "Saya ini mau nulis apa ya?" Atau, "Saya punya ide, tapi saya bingung mau nulis soal apa." Ya udah, kalian langsung aja tas, misalnya buku, kucing, dan nasib. Langsung kalian tulis aja. Awalnya kan kalian nggak ngerti ya apa yang kalian mau tulis, buku, kucing, dan nasib, emang apa ya ada hubungannya. Tapi kalau kalian langsung praktek menulis, di situ biasanya kalian akan menemukan the power of kepepet. Jadi di situ kalian akhirnya akan menulis 3 kata tersebut, suka nggak suka dengan cara kalian, ya dengan cara kalian, mereka-reka kejadian dari 3 kata tersebut. Jadi dari strategi 3 kata. Nah ini, jangan menulis sekaligus mengedit. Sering tanpa sadar kita melakukan 2 pekerjaan, yakni memproduksi tulisan dan mengedit. Padahal 2 hal tersebut, membuat kita tersendat dan tidak maju-maju. Ya seperti saya bilang tadi, kalian memperbaiki 1 kalimat itu sepanjang hari. Padahal ya yang bisa kalian lakukan nulis aja dulu, nulis semua yang kalian ketahui, yang kalian mau tulis. Untuk masalah edit itu gampang nanti, ada waktunya. Dan, proses mengedit itu memang proses tersendiri, biasanya juga butuh waktu yang lebih lama daripada menulis awalnya. Jadi, ya jangan menulis sekaligus mengedit. Show, don't tell, oke. Kalau ngobrolin fiksi, kita tadi kan sudah, ngomong soal menulis buruk nggak masalah.
Tapi ini ada beberapa strategi yang bisa kalian gunakan agar kalian bisa menulis cerpen atau novel dengan baik. Ya, ini show don't tell. Misalnya nih, ini juga kebanyakan penulis yang dilakukan penulis ya. Misalnya kita ngomong soal gadis, gadis cantik. Gadis itu sangat cantik, hatinya baik, dan lebih dari itu, ia seorang yang sangat ramah pada siapa saja. Itu show, not tell. Itu cuma menunjukkan. Padahal yang seharusnya kalian lakukan ketika kalian menulis cerpen atau novel, yaitu telling, menceritakan ke pembaca, bukan menunjukkan. Jadi kalian bisa menggunakan kalimat yang nomor 2 ini. Di sebelahku duduk seorang gadis bermata biru. Alisnya yang tebal seperti bentangan sayap elang. Rambutnya hitam berkilau dan menggelombang menyentuh punggungnya. Itu kan lebih ke arah pembaca nanti akan tahu, wah gadis ini berarti cantik ya. Jadi nggak perlu kata-kata cantik, hatinya baik, bla 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 segala macam. Atau ramah pada siapa saja, tunjukkan aja gadis tersebut misalnya tersenyum ke arahku. Itu kan berarti kan telling, menceritakan, bukan show. Ketika kalian hanya show, maka pembaca itu cenderung bosan dan mereka mungkin muak dengan cerita yang kalian buat. Kalau cuma kalian show, cuma sorry, kok ini jadi kebalik konsepnya, sorry. Jadi kalian tunjukkan, bukan ceritakan. Bentar ya, bentar, sih. Sorry. Ini jadi salah konsep tadi, sorry. Kita ulangi lagi. Show don't tell, maksudnya tunjukkan, bukan ceritakan. Nah, ini panitianya langsung ketawa-ketawa nih. Ini kayaknya kurang akuan nih. Jadi, yang mau pembaca kalian, tahu, ya ini langsung tunjukkan aja, jangan cuma cerita-cerita. Sorry. Sebenarnya 2 konsep ini, ada konsep yang tell, don't show, itu bisa kalian mix and match. Tapi menurut saya, yang lebih enak, yang lebih membuat pembaca itu suka, ya ini ketika kalian tunjukkan aja langsung, bukan ceritakan. Pembaca akan cenderung bosan kalau cuma dengerin cerita. Tapi langsung tunjukkan aja. Sorry, salah konsep tadi ya. Oke, berikutnya. Bentar ya, ini agak lemot ketika saya ngeklik untuk berikutnya. Oke, jadi yang perlu diingat, ketimbang menyampaikan Rosi adalah seorang perempuan yang penyayang, lebih baik tunjukkan bagaimana dia selalu menjadi orang yang pertama menengok temannya yang sakit. Ketimbang mengatakan bahwa Teddy adalah tukang sulap yang berbakat, tunjukkan aja sambutan orang-orang pada pertunjukannya. Jadi di situ tugas kalian itu adalah menunjukkan, bukan menceritakan. Ya sebenarnya ya seperti itu ya. Jadi misalnya kalian ingin nih menceritakan tentang Noni, dia itu gadis yang manja. Jangan pernah ngomong di awal paragraf, ya bolehlah paragraf itu kan awal paragraf itu buruk ya pasti ya. Jangan pernah ngomong nanti ketika cerita kalian udah jadi, Noni adalah gadis yang manja. Kan lebih enak kalau semisal kalian, Noni adalah gadis manja, bukan gadis manja ya. Noni sering uring-uringan apabila dia diminta oleh orang tuanya merapikan spraynya ketika bangun tidur. Jadi situ kan kita jadi tahu toh Noni itu manja, tanpa kita harus mengatakan bahwa Noni itu manja. Yang kedua, di sini ada mengkonkretkan konsep-konsep abstrak. Fiksi tidak menceritakan langsung tentang penindasan, tetapi menceritakan tindakan-tindakan orang yang mau menang sendiri, berhasrat mengendalikan orang lain, sewenang-wenang, dan sebagainya. Kita mau nih menulis tentang penindasan, ya kan kita nggak mungkin ya menjelaskan di awal bahwa, wah ini itu adalah tentang penindasan. Ada seorang CEO atau direktur yang menindas para pegawainya, bla bla segala macam kan enggak. Jadi di situ kita menunjukkan tindakan-tindakan,
Misalnya direkturnya itu menang sendiri, atau sukanya mengendalikan orang lain, atau sewenang-wenang. Meskipun memang menceritakan tentang penindasan, tapi kan cara kita menyampaikan itu yakni dengan tindakan-tindakan. Cara kalian latihan, tulislah paragraf tentang cinta, tapi jangan menggunakan kata cinta atau kata-kata lain yang merupakan sinonimnya. Atau tulislah paragraf tentang benci, tapi jangan menggunakan kata benci atau kata-kata lain yang merupakan sinonimnya. Atau tulislah paragraf tentang sedih, tapi jangan menggunakan kata-kata sedih, kata sedih itu sendiri, atau kata-kata lain yang merupakan sinonimnya. Jadi itulah cara membuat cerita itu menarik. Misal kita ngomongin tentang orang yang jatuh cinta. Kita biasanya kan mendeskripsikan tokohnya, si perempuan itu misal sedang jatuh cinta dengan teman laki-lakinya. Ya misal kita bisalah, di situ kita jelasin perempuan itu selalu deg-degan setiap kali mencium bau parfum temennya. Atau ketika dia pergi ke pasar, dia tiba-tiba bisa mencium, parfum temennya itu, bla segala macam. Yang intinya dari situ membaca akan tahu, wah jangan-jangan si perempuan ini memang cinta nih, jatuh cinta sama teman laki-lakinya. Tanpa kalian menyebutkan, kata cinta. Biasanya kan memang yang terjadi kan seperti itu ya. Biasanya yang terjadi dalam kehidupan kalian adalah kalian sendiri nggak ngerti kalau kalian suka sama si A. Biasanya yang terjadi adalah kalian tanda-tanda itu muncul dan biasanya yang menyimpulkan adalah teman kalian sendiri. Wah, kamu tuh suka sama dia. Padahal kalian sendiri nggak tahu kalau kalian tuh suka. Yang kalian rasakan cuma, kayak aku kok sering kepikiran dia terus ya, atau kok aku khawatir ya, dia udah makan atau belum ya? Aku khawatir dia kemarin, perjalanannya gimana ya pulang kampungnya. Nah, rasa khawatir, kemudian selalu memikirkan, kemudian tadi deg-degan, kemudian keinget terus, itu kan salah satu indikasi bahwa si tokoh perempuan ini menyukai laki-laki itu. Jadi saya sendiri, ya kalian sendiri juga pasti merasakan ya ketika kalian jatuh cinta dengan seseorang kan kalian nggak bilang, "Wah aku cinta sama dia," kan enggak. Pasti kalian, "Aku kenapa ya? Kok mimpiin dia terus?" Segala macam. Jadi ketika kalian menulis nanti, entah cerpen, entah novel, kalian bisa, menunjukkan, mengkonkretkan konsep-konsep abstrak. Cinta itu kan abstrak, sedih itu abstrak ya. Jadi kalian konkretkan konsep-konsep abstrak itu dengan tindakan-tindakan nyata yang membuat pembaca itu akhirnya paham, "Oh, si A ini ternyata nggak suka sama si B," dan lain sebagainya. Jadi di sini tugas kalian memang mengkonkretkan konsep-konsep abstrak ketika kalian menulis nanti. Dan ini juga ada cara yaitu deskripsi dengan 5 indera. Dalam deskripsi yang baik, pembaca akan melihat sesuatu, mencium baunya, merasakan persentuhan dengannya, mendengar bunyinya, dan mencicip rasanya. Kalian bisa tidak harus menggunakan 5 indera tersebut, tapi paling tidak jangan pernah hanya menggunakan 1 indera saja. Kalian manfaatkan semuanya. Kalian manfaatkan semua indera yang kalian punya agar pembaca juga mampu memahami karakter atau dunia yang kalian ciptakan. Kita ngobrolin tentang cerita dan karakter. Kalau kita ngobrolin karakter, nah ini, kalian biasanya kebingungan juga soal menciptakan karakter atau kesalahan para penulis pemula. Saya dulu salah satunya, biasanya editor saya bilang gini, karakter yang kamu ciptakan itu biasanya hanya karakter seliweran aja, cuma berlalu, nggak ada maksudnya. Padahal setiap yang kita tulis itu seharusnya memiliki maksud tertentu. Ketika kita menciptakan karakter A misalnya, kita harus paham nih karakter ini tujuannya apa sih di cerita kita. Jangan sampai karakter ini hanya muncul sebatas muncul aja, sebatas ya wes seliweran ae, berlalu lalang aja. Padahal karakter ini adalah yang menghidupkan cerita. Jangan sampai cerita kita penuh dengan karakter dan itu kan bikin pembaca bosen. Misal kita cerita temanya tentang
Apa ya, temanya tentang ibu gitu kan, temanya tentang ibu. Lah cerita kita kok melebar-melebar sampai temannya ibu siapa aja, dan itu cuma sekilas saja, nggak ada manfaat dalam cerita itu, nggak ada tujuannya, karakter itu cuma menyebut nama-nama teman ibu aja, itu kan juga salah. Jadi kita harus mengenal karakter yang kita buat itu benar-benar harus ada tujuan dan manfaatnya dalam cerita kita. Jadi kita benar-benar harus mengenal satu persatu karakter yang kita buat. Jadi kita menganggap bahwa karakter itu adalah anak kita dan kita tahu namanya anak itu kan pasti ada siklus lahir, tumbuh, remaja, kemudian dewasa. Dia punya karakter pemarah. Kok bisa ya pemarah? Oh, kita tahu sebagai penulis dia pemarah karena memang waktu kecil orang tuanya juga pemarah. Jadi sering memarahi si anak akhirnya mengikuti. Dan tumbuhlah karakter pemarah. Atau dia sifatnya periang, atau dingin, atau baik atau ramah, judes, pendam, dan lain sebagainya, hal-hal semacam itu pasti kan ada sebabnya. Dan sebab itu kita harus tahu. Dan harus tahu, entah kita tahu untuk diri kita sendiri, jadi nggak harus kita menuliskan di cerita kita, tapi kita harus tahu secara pribadi sebagai pengarang, sebagai ibu, bapak dari para karakter itu. Dan karakter itu tidak hanya lalu lalang seliweran aja, tapi pasti harus yang mendukung cerita, yang ada tujuannya dalam cerita dan memang penting dalam cerita. Dan apabila karakter itu hilang, cerita kita akan berbeda, cerita kita akan tidak logis. Beda sama karakter yang cuma seliweran, hilang, ya nggak masalah, hilang, nggak penting. Jadi karakter itu harus yang penting. Kalau ngomongin karakter yang dinamis, dinamis di sini maksudnya kan nggak mungkin ya orang itu jahat, jahat terus dari bayi sampai mati jahat, jahatnya tuh jahat, nggak pernah baik kan nggak mungkin. Pada dasarnya kan sifat manusia itu kan ada baik dan buruk. Nggak mungkin kan ada orang yang baik banget, pasti ada kurangnya. Misal dia suka ngupil atau suka buang sampah sembarangan, tapi aslinya dia baik. Cuman ya itu suka ngupil sama buang sampah sembarangan, itu kan namanya dinamis. Atau misalnya dia tuh jahat, udah pendendam, suka marah-marah, tapi sebenarnya ternyata dia memiliki kebaikan, yakni suka memberi ke orang lain, misalnya kan seperti itu. Jadi karakter yang dinamis adalah karakter yang memang ada perubahan. Kalau misalnya dalam cerita bisa jadi karakter itu berubah, yang awalnya dia memang katakanlah, bisa dibilang sifatnya kurang baik, akhirnya dia baik. Atau, yang dulunya baik jadi tidak baik. Jadi itu bisa jadi ada perubahan dalam cerita kalian, dan kalian akan lebih bagus jika karakter itu memang dinamis. Kalau kalian ingin belajar mengenai karakter yang bagus, saya sarankan kalian membaca Mahabharata, epos Mahabharata, atau kalian menonton film deh Mahabharata nggak masalah. Di situ kalian bisa tahu soal Pandawa. Misalnya ini yang udah tahu Pandawa, kalau belum tahu soal Pandawa dan Mahabharata, saya sarankan setelah ini kalian mulai membaca atau mulai ya berkenalan dengan mereka. Kita ngomongin tentang Mahabharata. Di situ kita mengenal Pandawa, 5 karakter Pandawa. Ada siapa yang pertama, ada yang tahu nggak? Yang pertama namanya? Distira. Iya, Yudhistira. Ada Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, Sadewa. Kita bisa tahu Yudhistira itu kan sosok yang bijaksana, yang ya intinya baiklah. Kita mungkin orang-orang awam mengenalnya baik-baik, Yudhistira itu baik. Padahal kalau kita telusuri ceritanya lebih dekat lagi, Yudhistira itu meskipun dia baik, dia punya satu kelemahan, yakni dia itu suka berjudi. Yang akhirnya dia main judi, kalah, dan akhirnya Pandawa itu yang diusir dari istana. Jadi kan meskipun baik ternyata punya kelemahan. Atau kita mengenal Kurawa. Kurawa itu kan terkenalnya kan jahat 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 gitu kan. Padahal kita harus tahu menyelami karakter mereka. Meskipun jahat, tokoh Kurawa itu memiliki kelebihan, yakni dia itu loyal, loyal kepada misalnya Karna. Karna itu kan kalau diceritakan memang sebenarnya saudaranya Pandawa, tapi kan dibuang akhirnya dipungut oleh si Sais Kuda. Nah, akhirnya kan dia jadi anak Sais Kuda kan. Dia dikenal sebagai anak Sais Kuda akhirnya. Dan itu kan derajatnya kan katakanlah rendah. Tapi si Kurawa ini yang terkenal buruk ini, dia mau berteman dengan Karna, dan Karna pun akhirnya kan membela Kurawa bukan Pandawa waktu di perang Mahabharata. Ini menunjukkan bahwa Kurawa memiliki kualitas yakni loyal terhadap teman atau sahabat.
Itu kan kualitasnya Kurawa. Pandawa tadi walaupun dikenalnya baik, ternyata dia mempunyai sisi yang sebenarnya buruk juga, sama aja. Jadi pada dasarnya karakter yang kalian buat itu jangan karakter yang jahat banget gitu kan, enggak. Pasti ada sisi-sisi dinamis karakter itu. Itu yang harus kalian ciptakan. Memang tidak mudah, tapi ya itu tantangan tersendiri dan pembaca pasti akan lebih menyukai karakter yang memang real itu. Nah, yang terakhir mengakrabi karakter. Mengakrabi karakter salah satunya dengan cara wawancara, misalnya kalian ingin wawancara, atau ya tadi mempelajari karakter dari buku atau film-film yang kalian buat. Banyak penulis-penulis hebat di Indonesia, mereka menciptakan karakter terinspirasi dari tadi epos Mahabharata. Jadi kalian bisa menggunakan metode itu. Menyeberangi arus dengan plot. Nah, kita udah ngomongin soal karakter. Tadi kan kita di awal sudah mengomongkan cara nulis narasi segala macam. Kita udah ngomongin karakter dan di sini kita akan ngobrolin plot. Plot itu adalah ya kita ibaratkan Anda harus mengalami kejadian demi kejadian untuk sampai di tepi seberang. Jadi kejadian-kejadian agar sampai di tepi seberang, kejadian yang beruntut ini yang dinamakan dengan plot. Ingat, dalam sebuah fiksi, Anda tidak sedang memberikan kuliah abstrak tentang kebebasan. Anda hanya sedang menyampaikan hal itu melalui tindakan-tindakan nyata karakter Anda. Karenanya, Anda harus menyusun cerita yang menarik untuk membuktikan kebenaran premis Anda. Artinya, plot Anda harus menjadi landasan yang kokoh bagi konflik yang Anda bangun. Jadi bayangkan ada sebuah sungai yang dangkal, berbatu-batu dan lebar sekali. Anda bisa menyeberangi sungai dengan meniti punggung-punggung batu yang mencuat di sana di sini. Arus sungai deras sekali, tapi sebelah sana samar-samar terlihat. Kesanalah Anda hendak menuju, dan itulah halaman akhir cerita Anda. Ini bayangkan bahwa punggung batu yang Anda pijak adalah peristiwa yang sedang berlangsung. Anda harus melempati batu demi batu yang lain, kejadian demi kejadian. Jadi plot ini adalah kalau saya menyebutnya ya misalnya ada manik-manik, plot ini adalah untaian benang yang menghubungkan manik-manik tersebut agar menjadi seuntai kalung. Jadi plotnya adalah benang. Ketika kalian ingin bercerita tentang kebebasan, otomatis kan kalian melakukan tindakan-tindakan. Misalnya nih, wah ada tokoh A, kalian mengenal Mr. A ya. Mr. A ini karena corona, dia akhirnya dipecat dari perusahaannya. Itu kejadian pertama. Kejadian pertama ini kan pasti akhirnya berdampak pada kejadian berikutnya. Karena dipecat dari perusahaannya, akhirnya dia menganggur dan tidak memiliki uang lagi, tidak memiliki tabungan lagi. Nah, kejadian pertama ini melompat kejadian berikutnya, yakni akhirnya Mr. X ini menganggur dan tabungannya hampir habis. Dan karena menganggur dan hampir habis, karena akan menciptakan adegan berikutnya. Nah, itulah plot. Plot itu adalah penghubung adegan demi adegan. Dan plot Anda harus menjadi landasan yang kokoh bagi konflik Anda bangun. Jadi plot inilah yang harus menjadi landasan agar konflik yang dibuat itu memang kokoh, tidak kesannya ngarang banget ceritanya, semua solo nggak logis. Nah, plot ini kan fungsinya untuk melogiskan, fungsinya untuk benar-benar kokoh bagi konflik yang Anda bangun. Jadi plot inilah yang bisa kalian gunakan untuk tadi batu pijakan untuk sampai ke seberang sungai. Jadi plot itu seperti itulah gambarannya. Ya, kita ke dialog. Kita ngobrolin plot, kita ke dialog. Ini juga salah satu problem yang biasanya dialami oleh penulis, yakni membuat dialog. Yakin deh, kadang ada beberapa yang kesulitan membuat dialog. Bahkan mungkin dialognya terkesan apa ya,
dialognya terkesan, "Ih, apa sih dialog gak penting kok ditulis," atau, "Ih, sebenarnya nggak usah ada dialog ini juga nggak apa-apa kok," dan lain sebagainya. Maka jangan membuat dialog seperti menyalin percakapan sehari-hari, itu membosankan. Coba deh kalian rekam, kalian ngobrol sama teman sebelah kalian rekam, pasti nggak asik. Ya, kalau kalian benar-benar menulis kata per kata, kalimat per kalimat sesuai dengan percakapan kalian sendiri sehari-hari persis, itu pasti membosankan. Jadi di situ ada seni menulis dialog. Jangan mengulang apa yang ada di dalam narasi, itu pemborosan. Kalian sudah menulis bahwa misalnya ya, ini tulisannya gini, di suatu pagi yang cerah, kakek menanam kopi, misalnya gitu ya. Nanti di dialognya ada, saya pun bertanya, "Kakek sedang apa, Kek?" Kakek menjawab, "Ini nak, saya sedang menanam kopi." Wah, oke pemborosan. Padahal di narasi kan sudah dijelaskan, di suatu pagi yang cerah, kakek sedang menanam kopi. Lah kok ya di dialog diulangi lagi, kakek sedang apa, ini sedang menanam kopi, itu namanya pemborosan. Selain pemborosan, pembaca juga kalau saya ketawa sendiri sih, lah wis dibahas ning narasi kok diulangi lagi ning dialog, bla segala macam. Dan tambahkan bahasa tubuh bila perlu. Di sini bahasa tubuh itu yang menambah dramatisasi adegan kalian. Jadi selain kalian biasanya berdialog, kalian bisa menambahkan bahasa tubuh seperti mengucek matanya, biasanya, eee "Ibu, saya ingin tidur lagi," kata adik sambil mengucek matanya. Berarti di situ kan, oh adik ini ngantuk berarti. Jadi, bahasa tubuh tadi yang mengucek matanya itu mendukung cerita bahwa si adik itu memang ngantuk. Dan cara kalian belajar mengenai membuat dialog yang baik ya, salah satunya dengan cara membaca novel atau cerpen yang banyak dialognya. Ada tipe penulis yang dia lebih suka menulis narasi yang banyak, ada tipe penulis yang lebih suka, dia menulis dialog yang banyak. Nah, kalian bisa mempelajarinya di situ. Intinya gini, dialog yang kalian buat itu mendukung cerita kalian, mendukung adegan cerita kalian, mendukung dramatisasi cerita kalian. Mendukung di sini adalah ketika kalian merasa bahwa wah, ini sulit nih kalau dijelaskan lewat narasi, atau ini akan membosankan kalau saya jelaskan atau saya ceritakan lewat narasi. Kalau begitu, saya harus menceritakannya lewat dialog. Intinya dialog dan narasi di sini harus saling mendukung. Bagaimana kalian pilih yang lebih bagus, yang lebih adegannya lebih kuat, itu lewat narasi atau dialog. Di situ kalian bisa mempertimbangkannya sendiri. Kita beralih ke sudut penceritaan. Nah, sudut penceritaan ya kita tahu ya, ini juga pelajaran di SMA, orang pertama aku, orang kedua kamu, orang ketiga. Tapi, orang ketiga di sini nggak melulu harus, kita sebagai penulis tahu semuanya. Karena ada orang ketiga dengan filter dari karakter tertentu, jadi kita menggunakan, ini yang biasanya saya buat dan biasanya memudahkan. Jadi kita menulis karakter, menulis, sudut penceritaan orang ketiga dengan filter karakter tertentu. Jadi misalnya kalian ingin menulis dengan, sudut penceritaan orang ketiga, tapi kalian kalau misalnya orang ketiga tak terbatas itu kan tahu semua ya. Kalian cerita, kalian tahu si A itu lahir di mana, kemudian orang tuanya siapa, karakternya bagaimana, bla bla segala macam, atau si B dia itu nggak lulus waktu SD, atau si D dia itu, punya pacar banyak bla bla segala macam, atau si E dia itu, sangat religius segala macam. Itu orang ketiga tak terbatas. Tapi kalau orang ketiga dengan filter dari karakter tertentu, walaupun kita menceritakan si A, si B, si C, itu kita menceritakan dari sudut pandang tokoh, tokoh perempuan Arini misalnya. Jadi ini di sini yang menceritakan mereka-mereka adalah Arini. Arini otomatis kan memposisikan diri, mengenal si A, B, C, D itu kan dari matanya Arini. Jadi kita melihat dunia itu dari mata karakter tertentu. Misalnya gini, kalian ingin menulis, tentang, eee eee,
permen atau tentang permen dan orang tua. Kalian menggunakan penceritaan orang ketiga tapi dari mata seorang bayi. Itu kan nanti kan menjadi lebih menarik. Cara cara bayi itu melihat permen adalah sesuatu yang sangat menarik, sangat indah, manis, dan sesuatu yang sangat menggiurkan, membuat air liur keluar dan sedangkan orang tuanya bla bla segala macam. Jadi di situ ada filter karakter tertentu. Itu yang saya sarankan. Biasanya itu akan lebih mudah kalau menulis orang ketiga dengan filter dari karakter tertentu. Ya semuanya bisa, tapi kalau misalnya dari saya pribadi ya memang suka kalau misalnya dengan orang ketiga filter dari karakter tertentu. Nah, kita ngobrolin tentang adegan. Karakter cerita melakukan tindakan penting dengan cara luar biasa yang memikat, seolah ia berlangsung dalam kehidupan nyata. Jadi adegan adegan di sini maksudnya adalah ketika sebuah kejadian. Nah, kejadian itu kan berarti karakter melakukan tindakan penting. Itu yang namanya adegan. Jadi cerita adalah serangkaian adegan demi adegan yang membangun sebuah cerita yang utuh, persis seperti rangkaian manik-manik yang membentuk untaian kalung. Jadi adegan di sini seperti manik-manik. Manik-manik yang akhirnya nanti menjadi satu membentuk untaian kalung. Unsur-unsur penyusunan adegan ini ada karakter, tadi karakter sudah saya jelaskan, otomatis ketika ada sebuah adegan, maka di situ harus ada karakter. Kemudian point of view tentu aja tadi sudut penceritaan siapa yang diceritakan. Jadi kalian sudah memilih ketika kalian membuat adegan, otomatis adegan itu diambil dari sudut mana nih? Dari sudut pandang aku sebagai orang pertama, misalnya adegan kecelakaan, misalnya menggunakan sudut pandang aku. Wah, aku sangat kaget ketika mendengar suara mobil dari dua arah berlawanan dengan suara boom. Aku kaget waktu itu aku lagi makan mie ayam di pinggir jalan. Misalnya point of view-nya orang pertama aku. Bisa jadi kalian menggunakan point of view orang ketiga. Misalnya hari itu suasana jalan sangat ramai. Di kejauhan ada mobil berwarna biru yang berjalan dengan cepat. Di sebelah kanan ada mobil berwarna merah yang juga sama cepatnya. Dan akhirnya, nah di sini kalian memilih point of view. Point of view yang mana yang bisa mendukung adegan itu agar dramatis, agar bagus. Dan yang ketiga adalah tindakan penting. Jadi apa yang dilakukan oleh karakter-karakter cerita dalam cara yang luar biasa dan menarik. Tindakan-tindakan itu ya bisa berupa dialog, kemudian dan lain sebagainya, yang intinya memang kalian di situ menciptakan tindakan-tindakan para karakter itu menjadi sangat menarik dalam adegan itu. Yang keempat, yakni dialog. Ya, tadi yang dialog itu yang saya maksud adalah dialog itu ya yang mendukung cerita kalian, yang memberikan informasi yang penting, yang bertujuan. Jadi bukan dialog basa-basi. Lagi ngapain? Lagi duduk, udah gitu aja. Nggak ada maksudnya apa-apa. Padahal dialog itu harus ada maksud, harus ada maksud tertentu. Jadi jangan sampai kalian nulis dialog, kalian sendiri nggak ngerti itu maksudnya apa, tujuannya dalam cerita apa. Jangan sampai cuma membuang-buang, ya ben tulisannya akeh lah, ben 10 halaman. Nah, jangan sampai seperti itu. Karena dialog itu punya tujuan sendiri. Dan yang kelima yakni informasi. Informasi yang dimaksud adalah informasi baru tentang tokoh dan perkembangan cerita. Jadi ya di situ kalian harus ada informasi tertentu tentang ya perubahan tokoh juga boleh. Lalu konflik. Nah, konflik dan kejadian dramatis yang menguji kesanggupan karakter dan mengungkapkan watak dan kepribadian karakter cerita Anda. Kan kalau cerita pasti ada konfliknya ya. Konflik itu terjadi ketika keinginan si tokoh A tidak sejalan dengan kenyataan. Itu kan berarti di situ ada konflik. Atau A dan B memiliki keinginan yang berbeda, itu akhirnya konflik. Ya, konflik itu adalah sesuatu yang bertentangan. Jadi konflik itu terjadi ketika sesuatu itu bertentangan. Lalu setting ya, tentu saja dalam adegan itu harus ada setting, waktu dan tempat. Jadi di mana nih? Jadi kalian bisa menunjukkan kepada pembaca lingkungan tempat kejadian itu berlangsung. Dan yang terakhir narasi secukupnya untuk menutup atau mengantar adegan. Capek ya. Ya, saya harap kalian belum capek.
Nah, ketika kita membangun sebuah cerita, kita kan di situ juga seolah-olah menjadi seorang arsitek atau seorang pemborong. Yang di situ kita membangun dunia baru menurut versi kita, dan itu kan namanya konstruksi mengkonstruksi. Dan jangan sampai dunia yang kita bangun itu dunia yang jauh dari pembaca. Maksudnya jauh itu tidak dapat digapai oleh pembaca. Maka itu harus ada yang namanya relevansi. Cerita yang kalian bangun itu harus relevan dengan kehidupan kita sekarang. Jadi harus relevan dengan kehidupan yang kita jalani. Itu yang namanya relevansi. Jadi harus relevan ya. Lalu ada keseimbangan. Keseimbangan di sini ya kadang gini, keseimbangan itu jangan sampai kalian menulis cerita yang membosankan. Membosankan itu ya udah adegannya itu dari awal sampai akhir, tidak ada gregetnya sama sekali dan banyak hal. Jadi kalau bisa keseimbangan di sini ada adegan yang seolah-olah gini, keseimbangan itu. Ada kalanya kita naik gunung, iya kalau yang naik gunung, atau misal kita jalan kaki. Ada kalanya kita pengen pelan-pelan jalan kakinya. Ada waktunya kita agak cepat lari, atau mungkin lompat, atau mungkin nyebrang. Di situ harus ada keseimbangan. Jangan sampai dari awal sampai akhir jalan terus, terus kemudian nggak ada variasi. Di situ intinya adalah adanya keseimbangan yang kalian bangun. Kemudian ada dramatisasi situasi, ya pasti ya, kalau namanya novel pasti ada dramatis. Kadang-kala sesuatu yang di dunia nyata itu sebenarnya biasa aja, tapi kita bisa melakukan dramatisasi situasi dari sudut pandang karakter tertentu misalnya. Lalu suspense. Suspense itu adalah istilah yang menggambarkan suspense itu adalah istilah yang menggambarkan bahwa kejadian atau adegan demi adegan itu menimbulkan pertanyaan demi pertanyaan di benak pembaca. Kalau kalian pernah membaca buku yang paling mudah ini ya, detektif, kalian pasti akan bertanya-tanya kan, ini pembunuhnya siapa ya? Wah, jangan-jangan si A, jangan-jangan si B. Nah, itu artinya suspense. Suspense itu yang menciptakan pembaca itu ingin terus membaca tulisan kalian. Di sini kalian harus berlatih bagaimana sih cara agar pembaca itu tetap membaca tulisan saya ya dengan ini teknik suspense, menciptakan adegan yang menimbulkan pertanyaan atau menimbulkan tanda tanya bagi pembaca. Dan yang terakhir adalah surprise. Surprise itu adalah kejutan. Kalau kalian membaca Harry Potter misalnya, kalian tidak akan menyangka bahwa Snape itu sebenarnya berpihak pada Dumbledore. Kalau yang tahu Harry Potter ya, saya harap sih semua tahu. Surprise itu yang kalau kita mengenalnya di film mungkin plot twist ya. Jadi kita di situ wah ternyata ini toh, wah ternyata ini. Jadi surprise itu juga salah satu hal yang bisa kita masukkan dalam bangunan cerita kita agar lebih menarik. Karena biasanya pembaca itu akan menyukai cerita yang penuh tanda tanya tadi yang pengen baca terus dan juga kejutan. Pembaca itu suka kejutan. Seperti ya kalian sendiri kan pasti suka kejutan. Ini referensi yang bisa kalian baca, creative writing ini bagus banget, punya Aslaksana, memang mahal bukunya tapi worth it, dan materi yang saya sampaikan ke kalian juga saya cuplik dari Aslaksana. Kemudian ada dari Haruki Murakami. Haruki Murakami ini nulis What I Talk About When I Talk About Running. Jadi dia ngobrolin tentang lari, tentang maraton, tapi dia analogikan dengan proses kreatif menulis dia. Kemudian dari seni menulis fiksi, ini juga Murakami dan Semesta Murakami. Mungkin karena saya memang menyukai Murakami, Haruki Murakami, dia penulis Jepang yang mendapat yang dinominasikan menjadi pemenang Nobel. Dia penulis Jepang yang yang produktif sekali. Jadi dan gaya berceritanya juga saya menyukainya. Jadi mungkin referensi yang saya buat cenderung mengarah ke Haruki Murakami. Dan disiplin itu menyenangkan. Disiplin itu ya, katakanlah begini. Mungkin kalau untuk penulis senior, ide atau menulis mereka itu seolah-olah mengalir dengan derasnya, ngucur gitu aja kan.
Sedangkan mungkin kita-kita nih yang penulis pemula katakanlah, kita itu seolah pompa tua yang karaten, wis toh, pompa tua yang karaten, susah banget ya. Mungkin awalnya ketika pompa itu dinyalakan, airnya belum naik. Tapi kalau kita nyalakan terus, kita di situ istiqomah, disiplin untuk menyalakan pompa itu setiap hari misalnya, atau setiap kalau di awal-awal mungkin ya beberapa menit sekali, beberapa jam sekali, akhirnya air keluar. Awalnya air itu mungkin akan bercampur dengan besi yang karatan, atau air itu bercampur dengan tanah. Tapi kan pada akhirnya air itu akan jernih. Nah, itu salah satu analogi yang disiplin itu menyenangkan. Disiplin itu ya kalian berkomitmen untuk setiap hari menulis. Memang pasti susah. Namanya istiqomah itu susah. Dalam ajaran Islam pun istiqomah itu sesuatu yang katakanlah sulit untuk dilakukan, tapi akan berdampak besar apabila dilakukan. Itu istiqomah ya, disiplin. Dan saya selalu menegaskan bahwa membaca itu penting. Jadi gini, pasti juga sudah ada yang tahu ya, kalau membaca dan menulis itu seperti makan dan ee. Di sini saya bahasanya ee aja, biar enak diterima kalian. Jadi nggak mungkin kita nggak mungkin kita nulis kalau kita nggak makan, kalau kita nggak baca. Atau nggak mungkin kita suka membaca, tapi kita nggak pengen ee. Ada orang yang dia suka membaca, pasti dia pengen nulis. Dia pasti pengen nulis. Itu pasti. Dan biasanya walaupun nggak pernah nulis, tapi dia suka membaca, tiba-tiba tulisannya bagus gitu aja, karena dia mengamati. Tapi ada orang yang dia nggak pernah baca, nggak suka baca, tapi dia suka nulis. Aduh, pasti jelas tulisannya jelek. Ya, saya bisa jamin itu. Jadi yang pertama kali kalian lakukan, ya tadi selain menulis, yakni yang pertama kali adalah membaca. Kalian harus gemar dulu membaca. Karena itu adalah makanan kalian untuk menulis kalian, makanan tulisan kalian. Karena misal kita tahu sesuatu permasalahan 100% kita tahu ya. Biasanya kita cuma bisa mengungkapkan dalam tulisan itu 10%. Jadi kita tahu beluk-beluk sesuatu itu biasanya kita cuma bisa nulisnya itu 10% dari 100% pengetahuan kita. Jadi otomatis apa yang kita tulis itu apa yang kita pasti tahu. Jangan sampai kita nulis yang kita sendiri nggak tahu. Wah, kacau itu. Kalau kalian misal pengen nulis tentang dunia mahasiswa, ya kalian kan mahasiswa. Itu pun biasanya kalian kan menulisnya nggak bisa seluruhnya. Kalian hanya bisa ya 10% dari pengetahuan kalian. Jadi itu yang pertama, intinya membaca dan baca. Selain menulis tentunya ya. Yang pertama itu, kalau misal kalian merasa, wah saya ini nggak suka baca Bu Titi, atau saya nggak suka baca nih Mbak, yang harus kalian lakukan adalah kalian terus membaca dan temukan buku yang bisa membuat kalian jatuh cinta dalam membaca. Saya jatuh cinta dengan membaca ketika SD, saya membaca cerita rakyat Nusantara. Saya masih ingat banget nih. Saya melihat, wah, oh gitu toh ternyata. Saya melihat suatu fenomena atau legenda, saya membaca cerita rakyat Nusantara itu jadi tahu, oh jadi tuh Gunung Tangkuban Perahu sebenarnya itu perahunya si siapa Gunung Tangkuban Perahu itu? Perahunya siapa? Ada yang tahu? Si Dayang Sumbi ya, misalnya gitu ya. Di situ saya akhirnya jatuh cinta dengan membaca. Nah, yang kenapa kalian mungkin saat ini belum suka membaca, mungkin karena kalian belum menemukan buku yang membuat kalian jatuh cinta. Dan gimana kalian bisa menemukannya dengan cara terus menggali buku-buku yang ada. Kalau misal kalian sudah menemukan satu buku yang membuat kalian jatuh cinta, saya yakin setelah itu kalian akan suka membaca. Suka membaca terus gitu loh. Lalu mungkin ada beberapa hal yang ditanyakan yaitu inspirasi ini biasanya ya. Inspirasinya dari mana? Bla 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 segala macam. Tadi setelah membaca kalian mungkin akan mencari inspirasi. Inspirasi bisa didapatkan dari mana aja. Kalau biasanya saya sendiri inspirasi itu pasti dari buku. Karena nggak mungkin suatu karya itu berdiri sendiri. Suatu karya itu pasti dipengaruhi oleh karya yang dia baca. Jadi saya pasti inspirasi dari buku, dari lagu, dari film, iya film, lagu, buku, film, terus apa lagi ya? Satu ya. Ya, kehidupan nyata atau cerita teman. Biasanya itu. Kita lihat
kalau kita ngobrolin tentang ada karyanya Seno Gumira Aji Dharma, Kitab Omong Kosong, itu juga inspirasinya dari ceritanya Ramayana. Kita melihat kalau ada yang tahu Laksmi Pamuncak menciptakan Amba dan novel barunya ini Kekasih Musim Gugur itu juga terinspirasi dari kisah perwayangan Amba. Itu tadi yang saya bilang Mahabharata. Kita bisa melihat karyanya Haruki Murakami yang Jepang itu tadi saya bilang, ada yang judulnya Norwegian Wood, itu juga terinspirasi dari lagu The Beatles. Atau yang paling ngetren deh, mungkin pasti kalian tahu Twilight, seri Twilight yang 4 itu kan penulisnya terinspirasi dari lagunya Supermassive Black Hole, punyanya Muse. Jadi dia cerita kalau ya inspirasi cerita vampir itu bersumber dari lagunya Supermassive Black Hole, The Muse, yang akhirnya menjadi soundtrack-nya Twilight. Dari lagu. Atau dari film, kita bisa melihat berbagai hal, katakanlah ada novel yang memang bermula dari film dan lain sebagainya. Atau kita bisa melihat, kalau saya sendiri suka Game of Thrones, wah karakter-karakter yang ada di Game of Thrones bisa kita tiru, atau konflik-konfliknya bisa kita tiru. Jadi inspirasi itu bisa dari mana aja. Ya mungkin itu aja dari saya. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada Mbak Titi yang telah menyampaikan materi yang sangat bermanfaat banget nih buat kita mengenai bagaimana rahasia dalam kreativitas menulis sastra. Gitu. Oke, selanjutnya kita masuk untuk sesi tanya jawab kepada teman-teman. Dipersilahkan untuk bertanya, bisa menuliskan di kolom chat atau bisa langsung on mic, teman-teman. Silahkan. Oke, silahkan kepada Alvika. Bisa langsung on mic, nggak apa-apa. Baik Kak, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya saya mohon maaf ya Kak, belum bisa on cam. Sebelumnya kepada Bu Titik, saya ucapkan terima kasih ya Bu atas pemaparan yang sangat luar biasa. Tapi di sini saya mohon izin Bu untuk bertanya. Tadi kan sudah dijelaskan ya Bu, sempat disinggung itu bagaimana cara menulis cepat, yaitu sisihkan waktu 10-15 menit dalam sehari gitu Bu. Nah, tapi Bu, kalau pengalaman saya Bu, kalau saya sendiri itu kalau misalnya udah ganti hari gitu, kayak kehabisan ide gitu loh Bu, terus nyambunginnya itu susah. Jangankan ganti hari Bu, kadang ganti jam aja udah seperti itu. Nah, bagaimana cara mengatasinya ya Bu? Terus yang kedua Bu, kalau menurut Ibu pribadi, untuk sudut pandang penulisan itu lebih baiknya pakai yang aku atau dia gitu Bu, maksudnya sudut pandang pertama atau sudut pandang ketiga? Terima kasih Bu. Ya, langsung saya jawab berarti nih atau gimana? Iya, silahkan. Ya, makasih. Oke. Ya, kita ngomongin soal bingung ya mau nulisnya bagaimana, bla bla segala macam. Kalau misal udah ganti hari, udah ganti jam, mungkin malah tadi bingung. Yang pertama, kita bisa melihat proses menulis itu, kita lihat nulis ilmiah, nulis skripsi, nulis artikel jurnal. Kita nggak mungkin bisa nulis kalau kita nggak punya data, ya kan? Yang pertama kita harus punya adalah data. Begitupun menulis fiksi, nulis cerpen, nulis novel. Kalau misalnya kalian sampai mentok, itu gini, saya jadi kalian pasti punya pengetahuan yang kalian tahu banget. Misalnya kalian mahasiswa, kalian ingin cerita tentang pergulatan batin kehidupan seorang mahasiswa dari kampung yang sangat terpencil misalnya. Pasti kalian, kalau kalian mengalami sendiri, kalian punya datanya banyak, pengetahuan yang kalian punya banyak soal topik yang akan kalian tulis, pasti nggak macet, malah justru biasanya itu banyak banget yang ingin saya tulis, banyak banget yang pengen saya ceritakan, banyak banget yang pengen saya paparkan.
dan konsep tadi yang mungkin bingung ya, coba pertanyaan pertama, apakah kamu memang sudah benar-benar tahu topik yang akan kamu tulis itu? Apakah kamu menguasai topik yang akan kamu tulis itu? Itu pertanyaan pertama. Kalau misalnya, wah saya itu udah tahu banget topik yang akan saya tulis, saya itu udah tahu, saya datanya udah banyak, bla bla segala macam. Kita ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah di paragraf sebelumnya ada sesuatu yang membuat tulisan saya macet? Biasanya ada nih. Kalau misalnya itu terjadi, maka yang harus kalian lakukan adalah menghapus paragraf yang membuat kalian macet, terus kalian buat paragraf baru yang akhirnya mendukung cerita kalian untuk terus bergerak. Itu biasanya sering terjadi. Jadi yang pertama, kalian tanya dulu, datanya sudah lengkap belum? Kalau memang belum, ya kalian gali lagi, kalian kalian survei lagi, kalian cari di Google, kalian melakukan pengumpulan data lagi. Di sini yang paling pasti adalah pentingnya kalian untuk pengumpulan data. Istilahnya apa ya? Bentar, saya tak mikir. Pengumpulan data, apa namanya? Astaghfirullahaladzim, mungkin ada yang tahu ya pengumpulan ya intinya itulah, intinya di situ kalian harus mengumpulkan data-data atau pengetahuan-pengetahuan yang mendukung cerita kalian. Misalnya nih, Ayu Utami atau Dewi Lestari, dia tuh harus melakukan survei dulu loh, bukan survei itu namanya apa ya, astagfirullah. Mungkin ada yang tahu ya? Ada yang tahu nggak survei Dewi Lestari? Riset, nah riset nih, kalian harus riset. Dewi Lestari ketika dia menulis Supernova, dia melakukan riset. Dia akhirnya kan datang ke Batak, datang ke mempelajari tentang jamur dan lain sebagainya untuk tulisan dia. Atau kita lihat Seno Gumira ketika nulis Naga Bumi, dia sampai ke tembok Cina loh untuk riset. Jadi untuk penulis-penulis besar, risetnya itu nggak main-main. Tapi untuk misalnya kalian yang mungkin terbatas oleh ruang, ya kalian bisalah googling untuk melakukan riset. Kalau saya sendiri menyarankan, tulislah hal-hal yang kalian tahu dulu. Misalnya kalau saya dulu ketika saya mahasiswa S1, saya waktu itu ikut lomba cerpen kawanku dan alhamdulillah juara 1 nasional, lumayan tuh dapat 2.500.000 waktu itu waktu mahasiswa, lumayan ya bisa buat uang saku. Saya itu menulis tentang TKW. TKW kan, saya menulis tentang TKW. TKW, saya melihat berita-berita di televisi, TKW di Arab disiksa atau ada beberapa yang sampai mati dan lain sebagainya. Saya melihat berita itu. Tapi saya nggak punya pengetahuan sampai detail apa pekerjaan TKW itu, apa yang dilakukan oleh TKW itu. Maka saya menulis cerita itu dari sudut pandang saya sebagai anaknya, anak yang menunggu ibu saya pulang TKW. Jadi waktu itu saya anak yang buta, saya nungguin ibu saya kapan pulang ya, katanya kalau pulang mau bawa ini segala macam. Saya akhirnya menunggu dan menunggu. Di sini kan saya punya pengetahuan sebagai tokoh anak yang menunggu dengan neneknya. Otomatis data yang saya butuhkan kan nggak harus yang riset banyak hal ya, saya cukup memposisikan diri saya sebagai seorang anak yang menunggu kepulangan orang tua. Otomatis kalian sebagai anak punya pengetahuan sendiri, kalian bisa masih dalam keadaan buta di cerita saya, ibu itu pulang, tapi kok intinya beda, lebih kurus, lebih apa gitu kan. Di situ nggak diceritain bagaimana sosok ibunya karena saya buta, ya kan. Di situ saya buta. Terus akhirnya tiba-tiba intinya bla bla segala macam sampai suatu hari aku tuh tokoh saya ini diajak untuk operasi, ada yang mendonorkan mata, bla bla segala macam. Ternyata yang mendonorkan matanya itu ibunya sendiri. Ternyata ibunya itu dalam keadaan kurus yang katanya yang selama ini disiksa di negeri seberang dan sebagainya. Itu kan berarti saya menulis temanya TKW atau katakanlah tema-tema tertentu, tapi dari sudut pandang saya sebagai seorang anak. Jadi kalian bisa menggunakan apa ya?
topik tertentu tapi dengan sudut pandang kalian sebagai seorang mahasiswa atau kalian sebagai anak itu kan lebih bagus. Jadi pengetahuan yang kalian punya itu bisa kalian limpahkan di tulisan kalian. Tapi kalau kalian misal mengambil sudut pandang sebagai TKW, kalian sendiri nggak pernah jadi TKW, kemudian mungkin kalian nggak punya saudara yang TKW, kalian bingung nyari beritanya, ya pasti kalian akan kesulitan. Kalian butuh riset yang dalam tentunya, itu yang beda. Kalau dibilang lebih enak mana sih, pakai sudut pandang orang pertama atau ketiga, kalau cerpen nih, kalau cerpen ya, kalau kalau cerpen dulu awal-awal remaja, saya lebih suka pakai aku, nggak tahu kenapa. Mungkin karena saya remaja, remaja masih labil gitu ya, enakan pakai aku, sekalian curhat mungkin ya. Tapi makin ke sini, entah kenapa saya lebih suka pakai sudut pandang tadi, orang ketiga dengan filter karakter tertentu. Jadi, saya menceritakan di situ ada tokoh misalnya Marni. Marni. Jadi salah satu cerpen yang dimuat di Solo Pos, saya nulis tentang judulnya Istri Pengganti, weh. Jadi waktu itu saya mengangkat tema yang masih sama ya, ini tentang, TKI di Indonesia yang waktu itu memang bertanya lagi marak banget. Saya akhirnya mengambil sudut pandang sebagai orang ketiga. Orang ketiga itu gini, Marni sedang menggendong anaknya. Dia sedang kebingungan bagaimana caranya mendapatkan uang untuk melunasi hutang. Dia akhirnya cerita nih flashback. Dulu dia itu seorang kembang desa, kemudian kepincut sama si tukang becak. Nah, akhirnya mereka kan nikah. Nah, tukang becak itu sebenarnya punya istri nih, tapi istrinya itu jadi TKW dan nggak ada kabar dan kemungkinan istrinya mati. Nah, sekarang posisinya si Marni ini butuh butuh pekerjaan karena dia punya utang dan anaknya baru lahir. Tapi gimana ya dia mau pergi, anaknya baru lahir, anaknya pasti kan butuh seorang ibu, tapi dia udah kepepet banget, dia harus pergi nih jadi TKI. Nah, sampai akhirnya udah dia sampai ditagih sama rentenir, kemudian udah didesak-desak sama si yang mau menyalurkan dia, akhirnya dia suatu malam tiba-tiba kebangun ada yang ketok-ketok pintu. Ternyata yang ketok-ketok pintu adalah istrinya, suaminya yang dikira meninggal ternyata pulang dengan, pakaian yang mentereng, bla bla segala macam. Di situ saya menggunakan sudut pandang orang ketiga dari tokoh tertentu maksudnya di sini Marni. Itu lebih lebih enak, lebih gampang. Jadi misal kalian ingin menceritakan kehidupan mahasiswa, mahasiswa, ya udah kalian, lebih misalnya pakai aku boleh lah, tapi nanti biasanya kesannya kalau aku lebih panjang, lebih banyak curhat dan lain sebagainya, atau lebih bertele-tele, atau kadang pembaca juga nggak suka pakai sudut pandang orang tertentu, itu kan lebih menarik. Mungkin itu aja ya yang bisa saya jawab. Baik Ibu, Oke. terima kasih. Oke, terima kasih untuk jawabannya, sangat membantu banget ya, Alvika. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya lagi, mumpung waktunya masih beberapa menit lagi. Mungkin 1-2 pertanyaan lagi pada teman-teman, dipersilahkan. Kalau ada yang tanya gimana ya cara itu materi buat besok ya? Mau publikasikan? Sorry. Oke. Ini kita soal menulis kreatif aja dulu ya. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya, saya Silakan kepada persilakan. teman-teman, jika ada ingin bertanya, dipersilahkan bisa menulisnya di room chat atau on mic. Dan jangan lupa presensi kepada teman-teman yang sudah hadir. Misi Kak, izin bertanya Kak. Ya, silakan. Oke, permisi Kak. Sebelumnya perkenalkan Kak, saya Mahmud.
kebetulan saya jurusan sastra juga ya, meskipun sastra Arab. Nah, izin bertanya terkait mungkin penulisan dalam novel. Nah, terkadang tuh apa ya, mood menulis itu tergantung ya beda-beda gitu loh, Kak. Nah, kadang tuh dalam menulis tiap bab-babnya itu meloncat-loncat gitu. Jadi mungkin plotnya mungkin kebalik-balik, terus ya apapun itu kayak gitulah. Nah, itu kira-kira gimana sih cara menyambungkan atau gimana cara biar alur cerita itu tetap bisa dipahami meskipun kadang nulis tiap bab-babnya itu meloncat-loncat gitu. Loncat-loncatnya gimana emang contohnya? Loncat-loncat kayak kelinci atau gimana? Ya mungkin jadi apa ya, alurnya berantakan gitu loh, Kak. Nah, Contohnya gimana mungkin nanti contohnya? di akhir Contohnya gimana? Contohnya gimana? Loncat-loncat gimana? Bisa dikasih tahu nggak? Loncat-loncatnya itu yang seperti apa gitu loh? Loncat-loncat gimana gitu? Oke. Mungkin gini, Kak. Apa ya? Terkait bab pertama itu mungkin membahas tentang manusianya. Nah, terus sebenarnya kan awalnya aku mau ngisi di bab pertama itu perkenalan dan lain sebagainya. Tapi di bab-bab selanjutnya itu apa ya bahasanya ya, nggak sumbut, nggak ada titik kelanjutan dari bab sebelumnya, tapi kayak alurnya itu meloncat jauh banget. Mungkin seharusnya bab ini dijelaskan di akhir-akhir, tapi malah saya tuliskan di bab setelah pengenalan. Nah, kayak gitu. Oke. Ya. Oke. Ya. Oke, makasih pertanyaannya. Oke, kita ngobrolin tentang meloncatnya alur. Ya. Sebenarnya coba deh membaca banyak buku. Kemarin saya terakhir membaca buku detektif karyanya Keigo Higashino. Nanti coba cari punya Keigo Higashino. Di situ dia memecahkan kasus pembunuhan, tapi tiap bab itu tidak ada sangkut pautnya atau katakanlah meloncat-loncat. Jadi misalnya bab pertama dia wawancara keluarga nenek. Keluarga nenek sudah selesai wawancara. Tiba-tiba di bab kedua, dia itu lagi jalan-jalan, tapi latarnya masih sama di desa itu. Bab kedua dia akhirnya menceritakan tentang keluarganya si anak kecil. Tadi kan nenek, kemudian anak kecil. Antar bab itu sebagai pembaca ya, ini nggak ada sangkut pautnya dan aku rasa kok nggak ada ya titik temu siapa pembunuhnya. Tapi di akhir bab si Keigo ini akhirnya meramu, akhirnya menjadi make sense, akhirnya menjadi logis setiap bab itu dan akhirnya ketemulah siapa pembunuhnya. Atau ya misalnya tadi yang loncat-loncat, jadi kalau semisal loncat-loncat itu memang dibuat sengaja loncat-loncat itu nggak masalah. Tadi ya, dibuat sengaja loncat-loncat, tapi nanti ada penghubungnya, ada alasan logis untuk hal itu, atau itu teknik biar nanti ada surprise atau suspense, biar membaca makin penasaran, nggak masalah loncat-loncat. Nah, tadi kalau loncat-loncat itu sesuatu yang tidak dikehendaki, biasanya sesuatu yang tidak dikehendaki, coba digali lagi deh, diramu lagi biar itu nanti nyambung. Kalau saya dulu waktu nulis novel pertama saya, waktu itu saya masih SMA ya, dan alhamdulillah malah diterima di Gramedia waktu itu. Waktu itu saya nulis gini, saya nulis tentang tokoh Aninda waktu itu. Aninda, saya nulis nih Aninda itu akhirnya bertemu dengan gurunya. Jeder, waktu itu saya, aduh habis ini ngapain ya? Habis ini aku udah kehilangan topik nih, Anida mau ngapain? Oh iya, gimana kalau ceritanya dialihkanlah ke adegannya si Bagas misalnya. Jadi kayak sinetron ketika si adegan ini udah selesai, coba dia beralih ke adegan si Bagas. Nah tapi walaupun kalian loncat adegan, loncat plot,
Tapi gimana caranya biar adegan atau plot yang loncat itu ada kaitannya satu sama lain. Itulah seninya. Seni meramu sesuatu yang nggak nyambung menjadi nyambung itu kan seni. Jadi coba deh kamu gali lagi ide kamu, kreativitas kamu, dan lain sebagainya agar sesuatu yang nggak nyambung itu menjadi nyambung. Ya. Halo? Oke, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, loncat-loncat kayak kelinci ya. Mungkin ini tadi di room chat ada pertanyaan dari Nuria. Izin bertanya, Bu, apabila saya ingin membuat karya sastra, misal aja novel dengan mengangkat cerita orang lain, apakah saya harus izin terlebih dahulu pada orang tersebut? Nah, ini yang sering jadi pertanyaan juga. Ketika kalian ingin mengangkat tema orang lain, tapi kan namanya nggak sama, ya kan? Namanya jangan disamakan, nggak usah izin, ngapain. Itu kan salah satu inspirasi kalian. Bahkan ketika kalian diskusi nih sama teman kalian cerita, aku punya ide nih, aku mau buat cerita soal seorang ibu yang nyebrang, terusan akhirnya ketemulah sama anaknya yang sudah lama nggak ketemu. Misalnya gitu ya, teman kalian cerita, kalian curi juga nggak masalah. Ya memang kesannya memang nggak etis, tapi itu kan nggak masalah. Wong teman kalian juga belum nulis, cuma ngasih tahu idenya aja kan nggak masalah toh. Itu kan sudah menjadi hak kalian, itu namanya mencuri ide, itu sesuatu yang biasa dilakukan oleh para penulis, itu namanya mencuri ide. Dan kalaupun misal terinspirasi dari orang lain, nggak masalah juga, nggak harus izin. Dan satu hal lagi, ada yang sering terjadi gini, saya pernah menulis sesuatu dan teman saya gini, Di, kamu nulis ceritanya kok mirip sih sama tulisannya si A gitu. Padahal saya nggak pernah tuh baca tulisannya si A. Saya nggak pernah sama sekali baca tulisannya A. Saya nggak kenal juga A itu siapa. Saya cuma satu prinsip, berarti prinsipnya satu. Hujan itu nggak jatuh di satu tempat aja. Hujan itu jatuh kan di banyak tempat. Begitupun inspirasi. Inspirasi itu nggak mungkin punya satu orang aja. Inspirasi itu biasanya kan jatuhnya juga seperti hujan, rotok jatuh di banyak titik. Dan yang membedakan itu biasanya eksekusi. Walaupun sama-sama punya ide yang sama, eksekusinya yang beda. Eksekusi inilah yang nanti akan membedakan dan yang akan menentukan mutu dari sebuah inspirasi, gitu. Jadi sama-sama soal misalnya patah hati ya, namanya novel ya, kalian amati deh misalnya novel yang temanya percintaan, pasti kan ya jatuh cinta, patah hati, atau jatuh cinta ditinggal mati, jatuh cinta ada orang ketiga, kan gitu-gitu aja kan. Atau sinetron kan ya sebenarnya sama masalahnya. Yang membedakan adalah para tokohnya atau cara meramu ceritanya sama-sama nih temanya mati. Misalnya kalian menceritakan paragraf yang sama-sama menceritakan mati. Akhirnya bapak itu menghembuskan nafas terakhirnya dan meninggal. Titik. Tapi ada juga yang gini menceritakannya, nafas bapak itu terengah-engah. Dia sepertinya sudah tidak dapat lagi mengambil udara di sekitarnya. Gitu. Matanya seperti melotot mencari udara, dia mulai kehabisan sesuatu dan akhirnya pelan-pelan udara tidak lagi mampu mencapai paru-parunya dan terlelaplah dia untuk selamanya. Sama-sama menceritakan mati, tapi dengan dua cara yang berbeda, dengan dua eksekusi yang berbeda. Itu yang membedakan. Jadi nggak masalah. Baik Bu, terima kasih. Oke, sip. Halo Mbak Moderator, di mana ini? Iya, terima kasih telah menjawab pertanyaan. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya lagi. Waktunya masih sampai jam 10, teman-teman. Masih ada 4 menit lagi. Lumayan nih, satu pertanyaan lagi bisa ditanyakan. Mungkin masih ada yang bingung. Silakan teman-teman. Oke, kepada teman-teman, apakah ada pertanyaan lagi? Masih ada waktu 3 menit. Ya, silakan. Mumpung gratis tanyanya. Ya kalau kalian mau main, mampir ke kantor saya, tanya-tanya juga boleh. Saya di gedung E, FKIP.
Nanti ada tulisannya meja saya itu. Nanti bisa kalau mau ngobrol. Kalau saran saya, mumpung nih ya kalian masih mahasiswa, masih waktunya longgar banyak, walaupun kalian merasa bahwa hidup kalian sangat sibuk, sebenarnya hidup kalian belum ada sibuk-sibuknya sama sekali dibandingkan kalian nanti melangkah ke depan. Kalau kalian merasa sekarang nggak punya waktu, semakin ke sana kalian semakin nggak punya waktu, bukan sebaliknya, "Wah, nanti aja deh ketika udah lulus jadi mahasiswa saya pasti punya banyak waktu." Itu enggak, itu cuma di imajinasi kalian aja. Yang terjadi sesungguhnya adalah semakin kalian beranjak tua atau dewasa, semakin kalian tuh sibuk, semakin nggak punya waktu. Jadi, yang bisa kalian lakukan sekarang adalah kalian coba mengikuti komunitas menulis, komunitas sastra, komunitas apapun itu, komunitas literasi di Solo. Itu yang bisa kalian lakukan. Ketika kalian mengikuti komunitas, di situ kalian akan berada di lingkungan orang-orang yang mempunyai tujuan yang sama, yaitu menulis, belajar literasi, dan lain sebagainya. Di komunitas itu, kalian nanti akan digodok. Kalian nanti akan banyak diskusi, banyak mungkin berbagai hal yang nggak kalian dapatkan di kelas. Itulah gunanya komunitas. Penulis-penulis besar biasanya itu mereka tuh digodoknya di Solo, baru mereka tuh biasanya besarnya di Jogja atau di Jakarta. Tapi Solo itu adalah tempat penggodokan yang saya amati adalah tempat penggodokan yang bagus. Jadi mungkin sekarang kalian bisa mencari-cari informasi tentang komunitas menulis, ada Kamar Kata Karanganyar, ada bilik bilik literasi apa ya namanya punya Mas Bandung Mawardi, itu di Solo sama-sama di Solo. Besok kalian akan berkenalan, belajar satu sama lain dan akan apa ya, menjaga motivasi menulis kalian, menjaga mood menulis kalian. Itu gunanya komunitas. Jadi, ya udah, mungkin setelah ini kalian bisa atau komunitas pawon kalau nggak salah. Mungkin awalnya kalian akan awkward ya, kalian siapa nggak kenal sama tapi lama-lama kalau kalian aktif, kalau kalian terus ngikut, ya nanti mereka juga akan akrab sama kalian. Namanya orang baru kan outsider kan, pendatang. Pastinya akan merasa asing, tapi lama-lama kan enggak. Ya begitu ya sama seperti proses kalian ketika jadi mahasiswa baru, komunitas juga gitu kan. Kalau misal kalian merasa takut sendirian, ya udah ajak temen, "Eh, yuk gabung komunitas ini yuk," gitu. "Eh, yuk gabung komunitas ini yuk." Jadi ya udah setelah ini ikut komunitas, kalau saran saya gitu. Oke, mungkin itu saran yang bagus ya teman-teman. Digodok dulu, kalau sayur tuh enak harus melalui beberapa proses, harus digodok dulu, harus dikasih bumbu-bumbu seperti itu. Dan itu mungkin kunci keberhasilan dari menulis sastra. Mungkin ada teman-teman yang lainnya ada yang mau tanya karena kesempatan terakhir. Kalau tidak ada, oh ini ada. Dari Zalsabila, izin bertanya Bu, hal apa saja yang harus kita lakukan untuk memulai menulis novel dan bagaimana caranya untuk memajukan sebuah novel ke percetakan? Karena terkadang kita merasa takut ada penolakan dari percetakan. Oke, ya. Silakan dicoba. Menulis novel, pertama kali harus suka dulu baca novel, ya kan? Harus suka dulu baca novel, kalian harus pelajari dulu baca novel. Kalian pelajari di situ konfliknya, cara penulis membangun konflik atau dialognya bagaimana. Yang pertama kalau mau nulis novel, ya baca banyak novel, bertonton novel, ribuan judul novel kalau bisa. Ya kalau kalian merasa sudah, "Oke deh aku mau latihan," kalian baru baca nih 10 novel selama hidup kalian misalnya, kalian mulai mau nulis nggak masalah, kalian nulis. Ada beberapa cara, ada yang penulis yang dia itu dari awal sudah tahu akhir cerita. Jadi dia sudah punya kerangka cerita, dia sudah tahu, alurnya gimana, awalnya gimana, tamatnya gimana, ada yang sudah tahu seperti itu. Ada juga yang, tipenya ya udah mengalir aja, tapi untuk penulis pemula, lebih baik kalau kalian membuat alur, membuat draft, membuat rel. Rel ini fungsinya apa? Biasanya nih ya, penulis pemula itu kalau mau nulis bleber kemana-mana sampai lupa, "Eh, kan awalnya aku nggak mau cerita ini, kok jadi bleber ya?" Itulah fungsinya rel tadi. Rel itu akan menjaga kalian, walaupun kalian bleber, nanti kalian harus kembali lagi ke jalan yang sudah kalian rencanakan atau buat sebelumnya. Jadi itu salah satu cara. Dan rel ini selain itu juga berfungsi untuk menjaga keistiqomahan kalian. Rel ini fungsinya, "Habis ini aku nulis apa ya? Aku lupa ya, kemarin punya ide apa ya?" Nah, rel ini akan menjaga,
motivasi kalian. Kemudian misalnya ngajuin ke percetakan. Nah, ini salah satu caranya mempelajari gaya selingkuh mereka. Kalau kalian ingin menerbitkan misalnya kalian Gramedia. Oh, Gramedia itu tipe novelnya ada apa yo? Oh, ada novel sastra. Oh, ada novel metropop, ada adult, young adult, ada emor, ada teen lead, ada apa dan lain sebagainya. Kalian pelajari dulu tipe-tipenya. Kemudian kalian pelajari, oh kalau teen lead ini kisahnya SMA. Wah, aku kan bukan mau nulis SMA, aku mau nulis tentang remaja metropolitan di Solo, misalnya gitu ya, walaupun Solo bukan kota metropolitan. Misalnya gitu. Nah, oh berarti ini masuknya metropop nih. Oh, kalau metropop, wah berarti gaya gaya nulisnya berarti ya agak agak gaul gitu, bukan agak gaul ya, agak santai gitu seperti novel-novel metropop yang terbitan Gramedia. Setelah kalian nulis, ya kalian kirimnya ke redaksinya Metropop. Kalau kalian ingin ke Bentang, ya kalian pelajari. Oh, kalau di Gramedia itu tipenya novelnya itu yang metropolitan, bla 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 segala macam. Tapi kalau Bentang itu tipenya yang kearifan lokal, Jogja, Solo dan lain sebagainya. Ya kan pelajari. Oh, berarti ya pelajari, intinya pelajari gaya selingkuhnya, kemudian kepercetakan. Nggak masalah ditolak. Oh, saya pun pernah mengalami penolakan. Sakit memang awalnya, tapi di situ kan jadi pelajaran. Maksudnya gini loh, orang yang sukses itu pasti orang yang mengalami kesakitan yang berkali-kali. Yakin deh. Kalau kalian takut sakit, ya udah jangan harap kalian sukses. Maksudnya gini, orang yang selalu di zona nyaman, selalu hidupnya nyaman, nggak pernah yang ngalami kesakitan atau sedih dan lain sebagainya. Nanti beda loh sama orang yang prosesnya itu mengalami sakit, sakit ditolak penerbit, sakit ditolak cintanya mungkin dan lain sebagainya. Kan dari situ keistimewaan orang itu, gitu. Saya kalau cerpen ya, ini jujur ya, waktu SMA saya ngirim sampai puluhan kali kalau ada, mungkin 7 kali, 6 kali ke majalah-majalah dulu waktu masih zamannya majalah. Nggak diterima sama sekali. Saya tuh sedih, saya rasa tuh saya itu lebih bagus kok tulisannya dari yang dimuat, waktu itu sombong ya. Tapi ketika itu ada momen Gunung Merapi meletus, saya ingat banget, wah ada momen nih Gunung Merapi meletus, ini momenku buat bisa nulis cerita pendek soal letusan gunung dari sudut pandang siswa SMA. Ternyata saya kasih judul Abu Merapi itu dimuat di kawanku, dapat uang 250.000 waktu itu, waktu saya masih siswa SMA. Jadi ya itu bermula dari penolakan-penolakan. Nah, ketika satu kali udah diterima, biasanya nama kita itu udah dicatat sama editor, sama redakturnya. Jadi awalnya jebol itu pasti susah, tapi setelah kita berhasil jebol, biasanya kita namanya sudah katakanlah ditaruhlah, dipampang di tembok mereka. Jadi gitu, nggak usah takut sama penolakan segala macam. Ngapain takut? Maksudnya ngapain takut gitu loh? Itu kan nggak bunuh kalian gitu loh. Ya Allah, ya Robbi, heran saya tuh. Nggak usah takut. Oke, justru penolakan itu penting ya, karena untuk membentuk karakter kita mungkin seperti itu ya. Ya, Harry Potter itu yang booming itu kan awalnya ditolak sama penerbit kan? Si J.K. Rowling itu kan nulis Harry Potter yang pertama, dia ngirimin ke penerbit mayor waktu itu di Inggris, ditolak katanya nggak logis, ceritanya jelek, bla bla segala macam. Akhirnya dia kirim ke penerbit lainnya yang mau nerima, ya sekarang tahu sendiri dia penulis terkaya di dunia. Setelah ditolak Seperti berkali-kali. itu, terkadang penolakan itu. Andrea Hirata itu ya. Laskar Pelangi ditolak sama Gramedia. Akhirnya dia kirim ke Bentang, sama Bentang diterima kan. Booming, Gramedia nyesel pasti tuh. Oke, seperti itu. Karena waktunya sudah melebihi batas, jadi kita akhiri sesi tanya jawab kali ini. Iya. Oke, Saya yang terlalu semangat. Iya, nggak apa-apa. Oke, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah bertanya dan kepada Mbak Titi yang telah menjawab dan membagikan ceritanya tentang pengalaman-pengalamannya juga. Oke, sesi kelas sastra kedua kali ini segera berakhir, tapi sebelumnya saya minta kepada teman-teman untuk mengaktifkan kameranya karena akan diabadikan oleh operator panitia. Teman-teman silahkan on cam karena untuk dokumentasi.
Ini fotonya dibagikan ke saya juga nggak nih? Saya nggak pernah dapat foto kayaknya deh. Ya nanti di-share oleh panitia. Kepada panitia jangan lupa nanti Mbak Titi dikasih foto biar bisa untuk dokumentasi. Oke, kepada teman-teman yang belum on cam silahkan on cam dulu, kita abadikan momen ini karena setiap momen itu harus diabadikan. Seperti itu, oke. Apakah Pak operatornya sudah siap? Pada operator bisa merespon. Oke, siap. Oke, siap. Oke, slide yang pertama ya, teman-teman. Silahkan. 1, 2, 3. Oke. Oh, cuma 1 slide. Mungkin sekali lagi. Oke, mungkin ganti gaya mungkin teman-teman. Ya, silahkan ganti gaya. Ganti gaya. Kita ganti gaya literasi. Literasi. Oh, literasi seperti ini. Oke, teman-teman. Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah teman-teman. Ya, oke, sudah. Sip, mantap. Karena waktunya juga sudah segera berakhir. Kepada teman-teman, saya mengingatkan lagi yang mungkin belum presensi, silahkan presensi terlebih dahulu. Dan saya mengingatkan kepada teman-teman untuk segera menyelesaikan penugasan yang telah diberikan oleh panitia berupa puisi narasi. Nanti akan dikumpulkan di link Google Drive dan juga podcast-nya, jangan lupa. Seperti itu. Oke, karena ini sudah siang hari, sebelum menutup kelas kali ini, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Mbak Titi sebagai pembicara kelas sastra pada hari ini dan kepada teman-teman yang telah berpartisipasi dalam kelas sastra kedua kali ini. Saya Kristabella izin pamit dan memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata, perbuatan maupun tingkah laku. Sampai jumpa besok di kelas ketiga di Co-Training Kumandiksi Smart 2021 besok banget hari Minggu seperti biasa jam 8:30. Oke, tetap semangat dan terima kasih kepada teman-teman. Saya harap jangan meninggalkan room utama, meninggalkan breakout room dulu baru menuju ke room utama seperti itu. Terima kasih kepada teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke main room, teman-teman. Ini saya live berarti ya, Mbak ya? Iya, nggak apa-apa. Atau ke breakout room? Jadi, enggak.